Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2113. Nathan Clark membunuh tubuh energi murni dalam hitungan detik. Nathan Clark. Richard mengenal suaranya. Ini adalah suara Nathan Clark. Tapi apa itu benar-benar Nathan Clark? Namun akhir-akhir ini terlalu banyak orang yang menyamar menjadi Nathan Clark. Bahkan jika suara itu keluar, itu mungkin bukan dia. Mungkin organisasi kitab suci telah mengincarnya. Tapi ini bukan waktu untuk mempertimbangkan apakah itu Nathan Clark atau bukan. Markasnya terungkap. Tanpa pikir panjang Richard hanya ingin melarikan diri. Kabur. Cepat kabur. Richard memberi perintah. Dia memimpin semua orang untuk melarikan diri melalui jalan rahasia. Pada saat yang sama, Richard melaporkan situasinya ke berbagai tempat laboratorium para dewa. Dia juga sudah mempersiapkan tombol penyelamatan eksklusif. Begitu situasi tidak beres, langsung menekannya untuk meminta penyelamatan eksklusif dari laboratorium para dewa. Ingin lari, Richard. Suara itu datang kembali. Saat berikutnya, Nathan Clark menghentakkan kaki. Bumi segera terkoyak. Semuanya hancur berkeping-keping. Membongkar penampilan kota bawah tanah. Ternyata bawah tanah markas ini sudah dikosongkan. Ada jalan menuju ke segala arah di bawahnya, yang bisa menuju kemana saja di Waregel. Juga tempat markas rahasia berada. Semua transportasi mereka dilakukan di bawah tanah, yang tidak mungkin terdeteksi. Tapi di bawah kekuatan hentakan Nathan Clark, seluruh tanah runtuh, dan kota bawah tanah terpampang. Sungguh membuat orang takjub. Tidak terbayangkan bahwa area seluas itu memiliki gua tersembunyi di bawahnya. Berapa banyak uang dan material yang dibutuhkan untuk membangunnya. Inilah kehebatan laboratorium para dewa. Nathan Clark menatap Richard dan yang lain yang melarikan diri. Boom! Dia berubah menjadi kilatan petir untuk mengejar. Pada saat yang sama meninju. Menyapu ke arah Richard dan ratusan orang lainnya. Krak, krak, titik. Dengan pukulan ini, bangunan di ruang bawah tanah langsung hancur dan luluh lantak. Richard pun terpaksa berhenti. Siapa kamu? Tanya Richard. Apa kamu tidak mengenali suaraku? Nathan Clark tertawa. Berpura-pura menjadi hantu. Kamu sama sekali bukan Nathan Clark. Nathan Clark sudah lama mati. Richard tentu saja tidak mempercayainya. Tangkap dia. Atas perintah Richard, 4 tubuh energi murni langsung menyerang Nathan Clark. Meskipun tubuh energi murni telah dikalahkan oleh nenek buyut dari Dewan Angkasa. Tapi berapa banyak orang yang berada di tingkat nenek buyut di dunia ini? Sejauh ini satu-satunya yang muncul hanya dia. Oleh karena itu, tubuh energi murni masih merupakan kekuatan tempur yang menakutkan. Orang lain masih belum mendapatkan cara untuk menanganinya. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan seperti nenek buyut. Keempat tubuh energi murni semuanya menggunakan teknik bertarung mati-matian. Karena mereka tahu bahwa mereka kekal. Lawan tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Jadi mereka tidak perlu melakukan pertahanan. Hanya perlu bertarung mati-matian. Bagaimanapun, tidak akan mati dipukuli. Boom, 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 titik. Tapi Nathan Clark seketika menunjukkan 4 jari. Dengan kecepatan di luar batas menotok tubuh mereka. Pada saat ini, mereka berempat merasakan kesadaran mereka ditarik keluar dari tubuh secara paksa. Sakit. Mereka benar-benar merasakan sakit. Entah di mana sakitnya. Tapi terasa sakit di mana-mana. Mereka tidak memiliki tubuh. Hanya kesadaran. Oleh karena itu, tidak tahu di mana rasa sakitnya. Tetapi sakit itu terasa di mana-mana. Mereka sebenarnya berada dalam situasi yang sama dengan Sadie Anderson dan lainnya 3 bulan lalu. Sret. Titik. Hal yang paling menakutkan adalah lubang hitam kecil muncul di jantung setiap orang, dikelilingi oleh kobaran api. Titik tersebut disebabkan totokan oleh jari Nathan Clark. Setiap orang memiliki sebuah lubang kecil. Semua orang melihat ke lubang kecil tempat api menyala. Sontak memiliki firasat buruk. Boom! Titik. Seketika lubang kecil itu meledak. Keempat tubuh energi murni langsung meledak, berpencar dan langsung sirna. Energi mengerikan itu langsung hancur. Keempat tubuh energi murni langsung terbunuh. Semua orang terdiam. Richard terkejut. Semua orang terkejut. Bab 2114. Jurus terlarang milik Sendir. Ini
Ini. Siapa yang sanggup menerimanya? Ini sungguh menakutkan. Apa nenek buyut kedua dari Dewan Angkasa keluar? Dalam sekejap membunuh 4 tubuh energi murni. Siapa yang bisa membayangkan hal ini? Ternyata masih ada orang yang mampu melakukan hal yang sama seperti nenek buyut dari Dewan Angkasa. Dalam sekejap membunuh tubuh energi murni. Ini membuat semua orang di laboratorium para dewa menjadi gila. Ini. Langit runtuh. Nathan Clark menyeringai. Sebenarnya, pembunuhan tubuh energi murni dalam hitungan detik tidak sama dengan cara nenek buyut dari Dewan Angkasa. Orang itu benar-benar sangat kuat. Cukup kuat untuk meremehkan semuanya. Tidak peduli siapa kamu. Dia dapat menamparmu sampai mati. Adapun mengapa Nathan Clark dapat langsung membunuh tubuh energi murni. Itu adalah hasil dari semedinya. Dia mengubah, mengintegrasikan, dan menginovasi serangkaian jurus terlarang menjadi miliknya. Nathan Clark menggunakan sebuah jurus jari terlarang. Fokus mengumpulkan semua kekuatan pada satu titik ledakan. Seketika menyebabkan kekuatan menghancurkan yang paling mengerikan. Menghancurkan semuanya. Tubuh energi murni yang kuat pun tidak dapat menahannya. Nathan Clark mengubahnya menjadi jurus miliknya sendiri. Hampir sekuat jurus terlarang. Satu-satunya beban adalah jurus ini menguras banyak tenaga. Begitu jurus terlarang ini digunakan, akan memakan waktu 10 hingga setengah bulan untuk pulih. Baru dia dapat menggunakannya untuk kedua kali. Jurus ini mengumpulkan semua kekuatan seluruh tubuh pada satu titik ledakan, sehingga menguras terlalu banyak tenaga. Bahkan jika Nathan Clark telah menyempurnakannya, dia tidak dapat menggunakan terlalu sering. Lagi pula, tenaga yang dikuras tidak dapat diisi ulang secara instan. Richard dan yang lain tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Nathan Clark bertekad untuk membunuh Richard hari ini. Boom! Dia muncul di depan Richard dalam sekejap. Semua orang terkejut. Richard sontak mengaktifkan baju bajanya. Yang lain dengan cepat mencoba menghadang Nathan Clark. Boom! Boom! Pukulan menakutkan Nathan Clark mengenai orang yang menghadangnya. Satu persatu meledak. Jika tubuh energi murni yang menghadangnya, Nathan Clark segera menggunakan jurus jari terlarang versinya sendiri. Satu demi satu tubuh energi murni meledak. Di depan Nathan Clark, mereka bukan apa-apa dan tidak bisa menghentikannya. Sekarang Richard sangat kesal tentang satu hal, mengapa dia tidak fokus membangun tubuh energi murni yang sangat mirip dengan Ernest Suarez lebih awal. Alih-alih memproduksi versi rendah dalam jumlah besar, pada akhirnya akan dibunuh dalam hitungan detik. Hadang, semua bawahan Richard seperti terhipnotis, bersumpah mati untuk menghentikan Nathan Clark. Bahkan tidak ragu-ragu mempertaruhkan hidupnya. Tapi mereka bertemu Nathan Clark yang terlalu kuat. Satu persatu tumbang. Darah bercipratan. Tulang beterbangan. Banyak orang berubah menjadi serpihan darah dan meledak. Tubuh energi murni juga hancur berantakan dan sirna. Mengenaskan. Semakin lama jumlah orang semakin sedikit. Nathan Clark semakin lama semakin dekat dengan Richard. Richard semakin panik dan terus meminta bantuan. Sangat disayangkan setiap orang dalam jarak 100 km sudah dihabisi oleh Nathan Clark. Semua pesawat bantuan tiba, tetapi mendapat gangguan sehingga tidak efektif. Peretas yang diatur oleh Lee Sonmi terus memberikan gangguan. Cepat, tim bantuan cepatlah. Richard sangat gugup hingga berkeringat. Orang di depan matanya semakin sedikit. Dia tidak lagi ingin tahu siapa orang ini. Dia hanya ingin hidup. Pembunuhan terus berlanjut. Darah terus mengalir. Orang-orang tumbang satu persatu. Boom! Tubuh energi murni terakhir terkena jari Nathan Clark dan langsung lenyap di tempat. Belasan orang di sekitar Richard semua ketakutan. Termasuk Lee Se-yang. Aduh! Lari! Mereka berteriak histeris dan lari. Mereka semua lari meninggalkan Richard. Menghadapi keadaan genting orang-orang ini tidak bodoh. Nathan Clark mengabaikan mereka. Orang yang ingin dia bunuh adalah Richard. Richard dengan cepat menekan tombol penyelamatan eksklusif. Hidup dan matinya bergantung pada mereka. Bersambung.